Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Mbak Esther Sri Astuti, ekonom Indef. Mbak Esther, walaupun mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat lah ya, pada saat masa pandemi, pada saat masa sulit, biasanya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer, bukan sekunder, bukan tersier begitu. Nah, mobil masuknya ke tersier. Kayaknya kalau dikasih insentif mengenai pembebasan PPNBM untuk pembelian mobil di bawah 1.500 cc, kayaknya masyarakat belum terlalu akan melihat itu begitu ya. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa menafikan bahwa ini adalah sebuah industri yang memiliki banyak sekali karyawan, ada pajak yang juga harus dibayar, artinya memang pemerintah juga harus kasih insentif supaya ini tetap jalan gitu, walaupun masanya sulit, sedang panceklik lah dalam tanda kutip. Menurut Anda seperti apa, Mbak Esther? Kalau saya tetap pada pendapat saya gitu, bahwa masih banyak bentuk-bentuk insentif yang lainnya yang bisa diberikan oleh pemerintah, tidak pada PPNBM 0% ini pada pembelian mobil di bawah 1.500 cc gitu ya. Karena apa? Karena survei BI juga menunjukkan bahwa di masa yang akan datang itu beberapa bulan ke depan ada ekspektasi pendapatan yang dari masyarakat yang turun gitu. Jadi secara daya beli konsumen itu juga belum bisa catch up dengan insentif pajak ini gitu ya. Dan yang kedua terjadi potential loss pajak dari pemerintah. Kalau kita lihat dari data tax ratio dari tahun 2018 sampai dengan 2020 ini terus menurun. 2018 sekitar 11,5%, sekarang 2020 diprediksi 9,1%. Ini sangat rendah sekali dibandingkan negara-negara di ASEAN. Di sisi lain, insentif fiskal itu harus mempertimbangkan dampak ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Kalau saya melihat akan berpotensi pada kemacetan, orang macet bikin stres dan polusi gitu ya, itu tidak bagus juga gitu. Oke, di tengah tax ratio ataupun mungkin tingkat kepatuhan masyarakat untuk berpajak sangat-sangat rendah, kebijakan pembebasan PPNBM untuk kendaraan di bawah 1.500 cc ini cukup beresiko lah ya untuk memperbesar potensial loss lah ya dari pendapatan pemerintah dari sektor pajak sendiri. Oke, Mbak Esther, kalau kita lihat dari konsekuensi yang akan didapatkan jika tidak diberikan insentif untuk sektor otomotif dalam hal PPNBM ini, yang dikhawatirkan adalah jika tidak dikasih insentif, layoff kemudian akan dilakukan karena mereka produk-produknya tidak diserap oleh masyarakat. Terkait dengan kekhawatiran ini ataupun mungkin ini yang kemudian menjadi dasar pemerintah harus memberikan insentif untuk sektor otomotif, seperti apa? Kalau saya melihat bahwa insentif pajak ini diberikan, yang pertama pasti latar belakangnya untuk mendorong konsumsi dari masyarakat kelompok menengah dan atas gitu ya. Tetapi kita lihat data ya, bahwa kelompok masyarakat menengah dan atas itu punya perilaku yang bergeser gitu. Jadi mereka pengeluaran konsumsinya lebih ke hobi gitu ya, bukan ke mobil atau ke yang lainnya gitu. Nah, sehingga ini menurut saya tetap harus dikaji ulang. Nah, yang kedua, background yang kedua adalah mungkin ya insentif fiskal ini bermaksud untuk mendorong penjualan mobil yang menghabiskan stok gitu ya. Jadi mereka kan kalau saya lihat dari survei Jetro, memang ada penurunan omset itu karena banyak cancel order gitu. Sehingga mereka akan melakukan strategi untuk menghadapi ini, seperti misalnya merumahkan karyawannya, belum layoff ya, merumahkan dulu karyawannya, terus
meningkatkan efisiensi di biaya operasionalnya gitu. Nah, kalau PHK itu kemungkinan terakhir, karena untuk mem-PHK karyawan di Indonesia juga tidak mudah, ada konsekuensi finansial yang harus mereka tanggung juga gitu. Oke, kalau kita lihat dari hal lain lah, ataupun mungkin konsekuensi lain dari pembebasan PPNBM ini. Kalau kita optimis bahwa nanti masyarakat akan mulai banyak membeli mobil di bawah 1.500 cc karena PPNBM-nya dibebaskan. Dengan mekanisme pembelian mobil dengan skema kredit begitu. Banyak yang akan mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan tentu saja, dan mungkin ada resiko overfinancing atau mungkin kredit macet. Anda bisa lihat itu nggak? Anda bisa melihat potensi itu nggak, Mbak Esther? Ya, terima kasih Mas Wiki. Ini pertanyaan yang sangat menggelitik. Menurut saya bank ya ataupun perusahaan pembiayaan itu akan tetap rasional gitu ya. Jadi mereka akan tetap mengucurkan kredit kalau memang konsumennya itu memang mampu gitu ya. Jadi mereka akan tetap pada menjaga prudential law ya. Di situ saya rasa tidak akan terjadi overfinancing karena ada asumsi yang rasional dari perbankan dan dari perusahaan pembiayaan. Nah, kalau untuk potensial kredit macet itu tetap ada ya, karena bagi mereka yang sudah mengambil kredit mobil gitu, itu sebagian masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan, bahkan mereka juga ada yang di PHK, jadi pasti ada potensi untuk terjadi kredit macet selama masa pandemi ini gitu. Baik. Nah, kalau ditambah dengan kebijakan ini, mungkin ya mereka bank dan perusahaan pembiayaan harus lebih berhati-hati, dan mereka akan berhati-hati. Ya, sudah ketok palu begitu Maret 2021 kebijakan ini akan diterapkan, kita awasi sama-sama efektivitasnya seperti apa. Yang paling penting bagaimana sebetulnya pemerintah mensensitifkan radarnya untuk menerima input dari berbagai macam pihak untuk evaluasi kebijakan berikutnya. Baik, Mbak Esther, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky. Baik, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Vicky Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.